Jadi kita hari ini ngobrolnya santai-santai aja sih teman-teman. Kita bakal bahas market. Mungkin kita udah lama nggak screening. Hari ini kita Ya, bakal IHSG dulu. Mungkin dari Mas Joko ada pandangan nggak IHSG kita sekarang? Coba sambilan saya buka juga. Gimana view untuk IHSG di bulan Mei? iya kalau berdasarkan ini kok ya, histori juga nih, secara historisnya sih IHSG itu bulan Mei emang cenderung turun. Tapi nggak selamanya seperti itu. Tahun 2017 itu IHSG itu pernah naik. Berdasarkan data yang saya lihat ya, 2021, 2021 turun, tapi masih under 1% lah. Dan selanjutnya tuh naik terus. Mungkin kalau lebih 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 secara historis tuh lebih lebih ngeri signifikan turun tuh di September November sih sebenarnya. Dan yang paling dalam itu juga IHSG 2019 yaitu 3%-an kok. Itu makanya apa muncul tuh sell May and go away itu ya mungkin paling dalam tahun 2019 itu sampai 3% ya turunnya seperti itu sih kalau secara historis nih kok. Mungkin Koben ada tambahan nih bulan Mei ini go away atau jangan? Nah, jadi kalau kita sering lihat, kenapa itu selalu menjadi momoknya para investor. Kita lihat, mungkin belum terasa sih panic sellingnya karena kita libur. Kalau kita lihat harga Ya, Nasdaq atau kemudian juga market indeks luar, kita buka, kan sellingnya hari apa yang kita share itu hari ini hari Jumat kalau nggak salah kemarin. Hari Jumat kan terjadi ya, panic selling ya, di nya juga merah kan. Karena sebenarnya sell in May itu hanya sebuah fenomena, belum tentu akan berimbas secara merata pada sahamnya sih. Benar kayak kata Mas Joko tadi, memang rata-rata mindset itu kan membuat histori itu berulang gitu. Jadi sejarah itu akan berulang hanya karena orang-orang meyakini satu hal gitu. Misalnya orang meyakini bahwa Mei jual sahamnya, sehingga retail-retail akan ikutan panic selling. Padahal kalau kita lihat transaksi foreign flow-nya juga, malahan asing masih membukukan net buy kalau nggak salah ya kita lihat di iya, tahun lalu itu masih asingnya masih enggak untuk saham-saham big cap. Kita lihat IHSG sekarang kan di 7.228 ya. Jadi iya, kejaksanya betul kok. maybe di kita lihat support di 7140-an ya kalau nggak salah ya Mas Joko ya. Jadi kalau kita Ya, lihat IHSG saat ini, dan saya sering ngomong ke orang-orang bahwa kami termasuk saya dan Mas Joko kalau kita trading itu jarang sekali lihat IHSG sebenarnya. iya, karena kita kan nggak trading indeks ya kok ya. Kita juga nggak trading index, jadi kita hanya kayak acuan aja sih sebenarnya. Dan malahan kalau in my opinion ya buat saya sendiri, malahan ketika IHSG-nya naik kenceng, malah porto saya hancur gitu ketika di bulan April. Karena kita nggak laku Mas Joko. Jadi yang naik tuh lebih ke Ya, big bang, lebih ke ya betul. punya story gede, yang punya net foreign buy. Kayak misalnya MTech kita yang sering kita bahas, MTech kan salah Ya, satu yang disclaimer on dulu ya, atau on kita ya, sekali rekomendasi karena kita hanya sebatas edukasi aja, jadi kita tukar pikiran, jadi nggak ada arahan untuk jual beli gitu. Jadi kalau kita lihat MTech yang strong banget, mulai dari angka di bawah 2000-an udah kita hold ya, dari 1800 itu sampai 3000-an, itu kan story yang ulang ya. Kalau orang bilang sektor teknologi itu sepi, padahal fokusnya cukup di MTech-nya aja sih sebenarnya. betul. Story ya. Jadi Mas Joko ini kan juga buat teman-teman, Mas Joko ini lebih expert ke bagian swing dan kan lautnya. Jadi bagian yang Iya, kita akan bahas, teman yang hanya saham silakan nanti kita coba bahas waktunya kalau cukup. Silakan misalnya kita mau review sama apa aja ya. Nah, jadi ya, kita akan lihat dulu kalau kita akan bahas apa aja sektor-sektornya yang kira-kira menarik di sell in make and go away, karena di mana tempat orang melakukan panic selling biasa
Angkatan Laut alias tim serok bawah ini akan melancarkan Beraksi aksinya. ya. Saya tanpa alasan karena memang saya yang orang-orang pada orang-orang pada panik tapi sahamnya kita incar gitu. Misalnya saham Ya, ABCD sama terjadi koreksi-koreksi nih. Nah, saat-saat ada fenomena koreksi seperti ini yang akan biasa kita akan cicil beli lah kalau untuk saham-saham kategori swing dan juga kita serok bawah. Jadi nanti teman-teman silakan ya tuh isi aja question box-nya karena kalau di apa namanya kalau di di komen. ya kalau di komen ini takutnya ketimpa. Jadi nanti chat aja saham apa silakan aja ya. Jadi kita masih ngobrol. Untuk yang kita menurut nih untuk sektor maybe dari BJB Sekuritas ada menjagokan sektor apa nih di bulan Mei kira-kira nih? Sebenarnya ya kok ya kalau melihat kemarin ya selama seminggu kita libur kita deg-degan juga ya ngelihat news di market luar ya market Amerika lah khususnya Dow Jones, S&P 500 itu kita deg-degan juga karena kita tahu ya udah turun berapa hari mungkin 5 hari berturut-turut ya karena ya kemarin mungkin latar belakangnya laju inflasi Amerika ya yang sampai 7% itu terparah apa tertinggi ya dalam 40 tahun terakhir. Sehingga ya apa The Fed naikin ya sampai 50 basis point itu juga merupakan kenaikan tertinggi sejak tahun 2000. Nah, ini dengan kondisi ini seperti maksudnya ilmu ekonomi biasa ya dengan kenaikan suku bunga. Jadi kita juga harus aware, kita juga harus sesuai plan ini trading plannya harus tetap dijaga karena dengan kenaikan suku bunga ini nggak sebenarnya nggak Amerika aja yang menaikkan suku bunga, Bank Australia, Bank of England itu bank sentralnya India tuh juga menaikkan suku bunga. Jadi tadi dengan benar kata Koben yang banyak ini ya net buy asing juga nih selama kemarin seminggu sebelum libur itu, nah kita juga harus agak aware nih karena ya tadi kalau kata Koben kita menjagokan saham apa nih karena ya kita juga harus bersyukur ya Indonesia kita negara komoditi, nah berarti masih lirik-lirik komoditi nih sebenarnya. Cuma karena dengan dolar yang apa bunga naik, berarti rupiah kita juga akan melemah nih terhadap dolar. Jadi kita juga harus tetap waspada ya, money manajemennya juga dipakai nih. Kalau yang udah punya punya saham-saham kemarin sebelum liburan udah koleksi saham-saham komoditas, saham-saham energi itu agak dipantau aja nih. Mungkin nanti ya kita nggak tahu ya seminggu ke depan ini bahwa besok dengan kenaikan suku bunga eh, The Fed ini imbasnya bakal seperti apa ya mudah-mudahan tapi ini sesuai ini sih Koben sesuai eh, para pakar ekonomi juga nggak bersyukur ya nggak nyampe sampai apa lebih dari 50 basis point karena kalau 50 lebih dari 50 basis point itu akan mengakibatkan ini ya panic selling ya seperti itu. Jadi kalau masih ngandelin sih kita tetap harus optimis ya, optimis kita market Indonesia, market kita market yang bagus. Kita tahu apa dengan meredanya COVID-19 ini negara-negara ASEAN nih khususnya itu apa pariwisatanya bergejolak kembali ya. Karena rata-rata negara ASEAN ini 12% PDB-nya tuh dari sektor pariwisata kok. Jadi eh, diiringi juga dengan membaiknya ini yang meredanya melandainya COVID ini. Nah, 3 tahun belakangan ini indeks MSCI kita tuh udah trennya udah nggak tren turun lagi kok. Jadi dengan indeks global, indeks kita ASEAN ini udah ini ya, udah inilah pasar yang seksi lah buat investor-investor dari non ASEAN seperti itu. Nah, ini juga kita jangan apa teman-teman juga harus memperhatikan nih ISG Asia ini apa terbaik nih ASEAN ini terbaik Asia selama apa kinerjanya 10% dan indeks kita itu masih kategori murah dibandingkan dengan harga saham-saham di Amerika Serikat yang
kemarin ya istilahnya indeks kita ini juga nggak sensitif-sensitif amat ya kok ya sama isu Rusia Ukraina itu dibandingkan dengan indeks Amerika kita istilahnya tergolong survive ya perang di Rusia di sana Rusia Ukraina perang kita indeks kita sampai malah sampai ATH ya. Seperti itu jadi kita juga harus sebagai investornya juga harus masih percaya nih ya sama indeks kita. Kita apalagi Indonesia nih apa memegang apa ini ya komoditi sangat sangat besar jadi ya kita inilah tetap eh, apa nggak boleh istilahnya nggak boleh panik selling nih besok nih biasanya kan ada merah 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 tiba-tiba apa ngejual ngejual ikutan ngejual nah jangan gitu kita manajemennya tetap dipakai sebenarnya kalau misalnya mas market kekoreksi kalau sahamnya teman-teman ini belum sampai patah tren dan masih teman-teman manajemen risikonya masih terjaga itu ya nggak apa-apa seperti itu mungkin itu sih kok Jadi masih di komoditi ya seksi lah ya untuk ya apalagi mungkin kalau kita bisa lihat view nanti ada beberapa view juga. Saya ini pribadi saya dulu ya teman ya. Jadi ini ada beberapa masuk ada beberapa pertanyaan tentang soal saham. Tapi saya tertarik kalau Mas Jo tentang komoditi. Saya ada dua saham yang saya cukup kasih notice ya kayak energi, ENRG dan DOIT. Mungkin secara teknikal gimana menurut Mas saya pribadi ya teman-teman ya. Kita bahas bareng-bareng. Kalau dari saya mungkin mau minta bantu view energi dan doit kalau secara kalau di soal komoditi mungkin boleh saya sedikit ini mungkin boleh dibantu sama Mas Joko soal nah teknikalnya kok